Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Luar biasa. Baik, pagi ini kita sungguh bersyukur dan menaikkan segala pujian hormat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan kebaikannya bagi kita semua, pagi ini Dia boleh izinkan kita semua untuk bersama-sama dapat menikmati penyembahan kepada Tuhan. Selamat datang, selamat bergabung dalam penyembahan pagi hari ini. Biarlah suasana penyembahan pagi ini membawa kita penuh dengan damai sejahtera. Demikian yang ada di rumah, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang boleh diberikan pada pagi ini untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Selamat bergabung, Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan kepada kita semua untuk kita bisa perhatikan bersama-sama. Dan pagi ini ada informasi dari panitia ibadah untuk menyampaikan kepada kita bahwa warta gereja kita mohon untuk dibawa pulang karena ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan dan doakan bersama-sama di dalamnya ya. Jangan ditinggal. Kalau mau ditinggal silakan dirapikan dan ditaruh di meja aser supaya tidak tercecer. Juga di warta gereja kita yang baru ini ada beberapa hal yang tidak dicantumkan di dalam warta ini berkaitan dengan pokok yang ada di dalamnya seperti keuangan. Jadi Bapak Ibu kalau mau melihat keuangan gereja kita ada di informasi gereja kita atau di papan pengumuman yang ada di lantai 1. Jadi Bapak Ibu bisa memperhatikan di situ mengenai hal-hal ini ya. Dan juga kalau mau melihat hal-hal yang lain ada di mading gereja kita, silakan memperhatikan di sana. Dan hari ini yang berulang tahun ada Ibu Inge 7 April, Ibu Nani Ratna Dewi 8 April, Saudari Arniati Sambo Bintun 8 April, Ibu Rima Tiur 10 April, Ibu Silvia Purnama 11 April, Ibu Lani Yakub 12 April dan Saudari Lintang Yohana 12 April. Kepada saudara sekalian yang berulang tahun, kami sampaikan selamat ulang tahun, kiranya dalam usia yang diberkati Tuhan, senantiasa diberi kesehatan dan juga kehidupan rohani yang baik dari Tuhan. Juga untuk informasi family gathering, silakan Pak Diakon Iman untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan hal ini. Bapak Ibu Saudara, gereja akan mengadakan family gathering Bait Lahim. Kami tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan pengumuman ini karena tanggal 14 April kami tidak akan mengumumkan karena biaya pendaftarannya akan berubah. Family gathering ini akan diadakan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024. Ini hari libur Waisak. Wisata ini untuk semua anggota gereja dan simpatisan ataupun tamu aktif
akan dikenakan biaya untuk tiket masuk dan 2 kali makan, yaitu makan siang dan makan sore sebesar Rp100.000. Transportasi ditanggung gereja, khusus anak di bawah 2 tahun gratis. Silakan Bapak Ibu Saudara segera daftar, mulai menabung. Menabungnya udah 1 bulan yang lalu ya. Boleh menabung ke sekretariat gereja. Pendaftaran mulai tanggal 17 Maret yang lalu sampai 14 April. Lewat dari tanggal 14 April sampai 12 Mei biaya pendaftaran menjadi Rp125.000. Sampai saat ini terdaftar 112 orang, kuota hanya 200 orang. Jadi hanya 88 bangku lagi yang tersisa. Ya, harap Bapak Ibu Saudara bisa mendaftarkan segera. Dan kalau udah 200 orang akan ditutup. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Diakon Iman untuk informasi berkaitan dengan family gathering. Juga informasi yang lain berkaitan dengan Pasca Umat Baptis Jawa Barat pada hari Jumat 19 April 2024 pukul 18.00 di gereja kita. Jadi Pasca BPD akan diadakan di gereja kita pada hari Jumat 19 April. Dimohon untuk semua jemaat bisa hadir dan ambil bagian dalam Pasca ini. Demikian informasi yang bisa dibagikan pada pagi hari ini. Dan untuk pelayanan hari Rabu dalam kebaktian tengah minggu, dimohon untuk mempersiapkan diri. Demikian kita jemaat untuk dapat ambil bagian bersama-sama. Itulah informasi yang bisa disampaikan pada kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa memohon pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Bapa Surgawi, Bapa yang kekal, Allah yang hidup, yang senantiasa memimpin dan menyertai hidup kami. Kami sungguh menaikkan pujian dan syukur kepada Engkau, karena Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Senantiasa memperhatikan kami dalam segala keadaan kami. Dan dalam suasana hati yang penuh sukacita kami datang, membawa diri kami dan hidup kami untuk menyembah Engkau pagi ini. Kami berdoa, Tuhan tolong dan pimpin dalam penyembahan kami pagi ini, supaya boleh meninggikan Engkau dan mengagungkan nama-Mu, dan memberkati kami semua, sehingga suasana penyembahan pada pagi hari ini membawa kami dipenuhi dengan damai sejahtera dan kekuatan sukacita yang datang daripada-Mu, sehingga kami semua boleh merasakan hadirat-Mu dan juga damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terpujilah Engkau. Jemaat-jemaat yang sedang dalam perjalanan, kiranya Tuhan Engkau menolong supaya mereka boleh tiba dengan selamat di dalam penyembahan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami letakkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati kita semua. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kita bisa kembali berkumpul bersama untuk ibadah pada pagi hari ini. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur 96 ayat 9 sampai 10. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Kita siapkan hati kita untuk mau beribadah dengan baik kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian. Ku datang Tuhan dalam hadirat. Berhiaskan kudusan.
Biarlah Engkau yang kuduskan, layakkan kami untuk kami siap beribadah kepadamu dan menerima berkat dari ibadah pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih siap memuji Tuhan? Masih semangat memuji Tuhan? Yuk, saya mau undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Pujilah Yesus yang mulia. Ayat kedua, kaum wanita saja. Hai bangsa kudus miliknya, tebusan darahnya, anugerah Allah, pujilah, nobatkan Rajamu, anugerah Allah, pujilah, nobatkan segala bangsa di dunia setiap makhluknya memakan puji kuasa-Nya, nobatkan Rajamu, nobatkan puji kuasa-Nya, nobatkan Rajamu. Dengan umatnya di surga kita sembah Dia, padukan syukur padanya, nobatkan Rajamu, padukan syukur padanya, nobatkan Rajamu. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan buka Alkitab kita. Kita akan membaca dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25. Saya ulang, pembacaan Alkitab kita diambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, saya dan Ella akan membacanya. Jemaat bisa menyimaknya. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum di dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas.
hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita yang akan mendasari khotbah yang akan dibawakan oleh Pendeta Tony. Kita mau siapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Kita akan sampaikan segala pokok-pokok doa pribadi maupun doa gereja kita. Kita mau siapkan hati kita NP 212 di tempat yang lebih tinggi. Menjadi iman percaya kita. Ku tempuh jalan peninggi, makin dekat tempat suci. Ku naikkan doa tiap waktu, Tuhan tetapkan jiwaku. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, tegakkan hidupku kini di tempat yang lebih tinggi. Meski dunia bergema dilempar dan rentan, namun tujuan hidupku ke tempat yang tinggi. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, tegakkan hidupku kini di tempat yang lebih tinggi. Akan ku tinggalkan dosa serta usaha yang lama, dengan penuh percayaku tempat yang tinggi ku tuju. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, tegakkan hidupku kini di tempat yang lebih tinggi. Cek. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah merawat, memperhatikan kami ketika kami bangun tidur. Kami boleh menikmati hari yang baru, mendapatkan kasih dan anugerah dari Tuhan. Kami boleh menghirup udara segar dan boleh bersekutu bersama-sama, bertemu dengan saudara-saudara seiman. Dan pagi hari ini kami menyampaikan doa syafaat untuk Tuhan izinkan mengabulkannya karena ketidakmampuan kami sebagai manusia. Kami mengucapkan syukur atas kebaktian Paskah 2024 yang lalu boleh berjalan dengan lancar dan baik. Kami menyerahkan rangkaian Paskah yang lalu untuk boleh berkesan di hati kami, untuk tetap ingat kepada Tuhan Yesus dan juga boleh menyampaikan berita baik. Ada kelahiran, ada kematian dan juga kebangkitan
yang boleh kami menang menghadapi segala cobaan dunia ini. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan rohani kami, Jemaat-Mu Bait Lahim. Kiranya Tuhan boleh menolong kami tetap setia kepadamu Tuhan. Kami boleh komitmen dengan janji kami, dan kami boleh tetap konsisten di dalam kehidupan kami, setia kepada Tuhan, setia kepada gerejanya, dan kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami menyerahkan juga apabila di dalam kehidupan kami ada pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan menolong kami, baik itu ekonomi, pekerjaan, usaha, maupun pergumulan yang lain. Tuhan akan menolong kami semua untuk mengatasinya. Kami menyerahkan juga kesehatan kami, jemaat-Mu yang terbaring sakit, dan pemulihan. Tuhan akan menolong kami satu demi satu. Tuhan rawat, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, penuh keajaiban, untuk boleh menyembuhkan saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kami menyerahkan juga Tuhan kebutuhan gereja kami untuk operasional sebesar 119 juta. Tuhan akan menolong, memberkati jemaat-Mu di dalam usaha, dalam pekerjaan, sehingga kami boleh setia kepadamu Tuhan dalam persepuluhan maupun persembahan. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan juga kebutuhan asisten gembala sidang bidang PI di gereja kami. Tuhan menolong agar ada hamba-Mu yang boleh sepenuh waktu melayani Engkau. Dan kami percaya Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Kami menyerahkan Family Gathering Bait Lahim pada 23 Mei yang akan datang, menolong agar kami boleh terberkati dengan kebersamaan semua anggota, simpatisan maupun tamu, untuk boleh bersama-sama berwisata dan juga menerima taburan firman Tuhan, dan kami boleh disegarkan pada saat kami bersama-sama ke Taman Mini Indonesia Indah. Kami menyerahkan cabang dan pos PI Bait Lahim, menyerahkan gembala sidang maupun koordinator untuk boleh tetap menyampaikan firman Tuhan dan boleh bertumbuh secara rohani dan juga bertumbuh secara banyaknya jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Kami menyerahkan juga Camp Pemuda Baptis BPD Jawa Barat yang akan diadakan tanggal 11 sampai 13 April. Tuhan menolong semua panitia untuk boleh bekerja sama, dan ada peserta yang boleh terberkati dan juga menjadi pilar-pilar yang akan meneruskan generasi yang akan datang. Menyerahkan perekonomian, keamanan dan ketertiban Indonesia, menolong pemerintahan yang berjalan sekarang sampai bulan Oktober mendatang, Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Tuhan akan menolong kami semua bersama-sama mengikuti program-program pemerintah dengan baik. Tuhan memberkati negara dan bangsa Indonesia. Terpujilah nama Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Panggilan memberi diambil dari 1 Tawari 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Para petugas saya persilakan.
9 berkati persembahanku menjadi doa persembahan. Khotbah pada pagi hari ini berjudul Menjaga Standar Moral Allah, Kekudusan Hidup. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah lagu menyenangkanmu bisa menjadi doa untuk kita untuk menjaga kekudusan hidup. Menyenangkanmu
Bapa Surgawi, kerinduan kami adalah supaya bejana hati kami diperlengkapi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan kehidupan kami boleh mencerminkan kehadiran-Mu dan juga karakter-Mu yang membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Engkau. Dan pagi ini Tuhan, kami rindu supaya firman-Mu dapat mengingatkan kami, menasehatkan kami, mendidik kami, untuk kami semakin serupa dengan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, kiranya waktu ini sungguh-sungguh dapat kami manfaatkan untuk kami benar-benar mendalami firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pagi ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur karena waktu ini indah buat kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Amin. Nah, kita sudah ada di bulan April, tapi bukan April Mop ya. Tapi bulan April yang memberi waktu bagi kita untuk bisa mungkin merewind kembali segala sesuatu yang sudah kita lakukan dan kerjakan sepanjang tahun 2024 ya. Kita sudah di bulan keempat dan ini bulan yang baik bagi kita untuk kita bisa bersama-sama mendalami kekuatan moral hadirat Allah. Ini menjadi tema tahun 2024 di bulan April ini. Kenapa kita akan bicara kekuatan moral? Ya, karena kalau saudara mungkin menyadari ya dan memperhatikan, rupanya moral itu sangat penting dalam hidup seseorang. Betul? Dan sekarang kalau kita lihat di sekitaran kita, mungkin secara sempit kita coba perhatikan di keluarga kita bagaimana moral itu bekerja. Baik dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, dengan orang tua, itu bisa bisa ditakar ya, sampai sejauh mana moral kita bekerja. Dan ini penting sekali untuk kita selidiki semenjak kita memperingati Yesus bangkit dari kematian. Kalau saudara perhatikan sepanjang Yesus setelah dia bangkit dari kematian dan sepanjang dia menampakkan diri ya kepada murid-muridnya dan orang-orang percaya yang ada, dia sebenarnya sedang memperhatikan dan mengingatkan kembali kepada orang-orang yang dia temui untuk mengingat tentang moral. Ya. Karena moral sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Itulah sebabnya di bulan April ini kita akan bicara tentang hal itu. Supaya kita bisa mengukur sampai sejauh mana kehidupan moral kita itu apakah sesuai dengan yang kita hidupi sekarang ini atau tidak. Dalam artian apakah moral kekristenan kita itu tepat sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan atau sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Ya. Karena kalau kita lihat di dalam Titus pasal 2 mulai ayat 11 sampai ayat 15, kita akan temukan tentang kekuatan moral hadirat Allah yang dipaparkan dalam bagian itu. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa tema ini muncul? Sekarang ini kalau kita perhatikan
luar biasa kejahatan merajalela. Betul? Betul ya? Di mana-mana kita bisa memperhatikan dan melihat ada aja kejahatan yang terjadi dan dilakukan baik oleh orang yang percaya kepada Tuhan dalam pengertian dia orang Kristen maupun tidak. Saya ambil contoh ya, di beberapa negara bagian atau negara Eropa ya, sekarang ini sedang marak sekali dengan yang namanya rasialisme atau rasis ya. Rasis ini sangat luar biasa bekerja di Eropa, sehingga terjadi permusuhan antara ras ya yang berbeda di negara Eropa. Kalau saudara perhatikan di media massa atau di televisi, apalagi di berita-berita online ya, di handphone saudara akan menemukan banyak hal yang berkaitan dengan rasis atau rasialisme yang terjadi di Eropa. Orang saling mengejek, orang saling tidak menerima, sehingga mengakibatkan satu dengan yang lain terjadi benturan yang sangat keras di antara mereka. Dan bahkan ada yang lebih bengis sehingga bisa mencelakakan ras yang lain atau kelompok orang yang lain. Ya, sehingga mengakibatkan pertikaian di antara sesama mereka yang ada di bagian Eropa. Di Amerika kalau kita perhatikan ya, ini negara Kristen yang terkenal, sungguh luar biasa orang Kristen yang ada di sana. Dari sana kita bisa menikmati bisa dikatakan Injil ya, karena banyak orang Amerika dibawa ke Indonesia untuk menyampaikan Injil. Tapi di Amerika kalau kita lihat, kejahatan bermotif kebencian itu tinggi sekali. Dalam bahasa Amerika itu adalah hate crime ya. Kejahatan ini semakin menunjukkan tidak adanya adab yang baik, yang menyasar kepada agama dan juga orang-orang yang disabilitas, etnis tertentu, kepada ras tertentu, jenis kelamin tertentu, identitas gender. Sehingga akibatnya apa? Kalau saudara lihat yang terjadi di Amerika, ada pembantaian yang terjadi di beberapa negara bagian di Amerika. Orang-orang yang tidak bersalah dibantai, anak-anak yang sedang bersekolah dibantai. Itu yang terjadi di sana ya, di negara bagian yang ada di Amerika. Dan kejahatan itu sangat luar biasa menyebar, sehingga orang menjadi tidak peduli dengan kebaikan, tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan segala sesuatu yang ada di lingkungan mereka. Dan kalau saudara perhatikan ya, ini bisa dialami oleh siapa saja, termasuk kita. Betul? Tentang hate crime ini ya, kejahatan yang bermotif kebencian. Hate crime ini juga sedang marak di Indonesia. Ya. Baik itu terjadi di kalangan elit, itu berpolitik, itu bisa terjadi hal itu, tapi juga terjadi di masyarakat yang biasa. Masyarakat yang ya mungkin di lingkup-lingkup yang kecil yang ada di bangsa kita. Bahkan terjadi di kalangan gereja. Coba bayangkan, ini hate crime ini luar biasa. Kita bisa bayangkan di antara denominasi dengan denominasi saling ya menjelekkan, menjatuhkan. Ya, di antara rohaniawan terjadi seperti itu. Orang-orang percaya juga terjadi tidak saling percaya, sehingga yang dilakukan adalah play victim. Macam-macam yang dikerjakan dengan hate crime ini. Ya. Sehingga kalau kita bisa simpulkan,
moral dari bangsa dan juga bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, di mana orang-orangnya sangat rendah. Mau dibandingkan dengan zaman dulu, memang kalau kita lihat di zaman perjanjian lama, ya, moral orang-orang zaman itu sangat rusak. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 6, Alkitab berkata, Tuhan ketika melihat kejahatan yang terjadi pada waktu itu, dia menyesal. Dan akhirnya dia berkeputusan untuk membumi hanguskan orang-orang zaman itu. Sehingga meninggalkan satu keluarga yang ada di Bahtera. Untuk apa? Supaya mereka boleh membawa nama dan kemuliaan dan kekuatan moral hadirat Allah. Yaitu Nuh dan keluarganya, betul? Tuhan membumi hanguskan. Dia mengirimkan air rebah supaya semua manusia yang hidup dalam kejahatan itu mati. Coba bayangkan, apakah bisa dikatakan bahwa Tuhan benci terhadap hal-hal demikian? Betul. Tuhan tidak suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan hate crime tadi. Kejahatan-kejahatan yang sangat mendarah daging kepada manusia. Dan ini yang membuat kenapa tema bulan April ini muncul. Supaya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengingat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam hidup kita. Bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Itulah sebabnya ada yang tertulis dalam firman Tuhan, kuduslah kamu karena aku kudus. Tuhan mau minta kepada kita supaya kita bisa memiliki moral yang sama dengan yang dia miliki. Sifat-sifat yang sama seperti yang dia miliki. Karakter yang sama, serupa seperti yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Sehingga kita sungguh-sungguh dapat berkenan di hati Tuhan. Kenapa tujuan tema ini dimunculkan kepada kita? Supaya setiap kita di sini memiliki perubahan hidup, perubahan karakter yang serupa dengan Tuhan. Dan ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, next kita lihat. Next. Apa itu moral? Mungkin kita bertanya-tanya, pendeta mau arah kemana nih? Mau bicara moral tentang apa? Mari kita perhatikan di sini, ya, dengan baik-baik. Apa itu moral? Kalau dalam bahasa Latin itu mos atau jamaknya adalah mores, yang berarti tata cara atau kebiasaan, adat, itu moral. Jadi kalau ada orang tua dulu berkata begini, kamu nggak ada adatnya. Nah, ini itu maksudnya, ya. Orang tua mau bilang kamu nggak bermoral sebenarnya. Itu bahasa kasarnya, ya. Ini yang dimaksud. Kalau dalam terjemahan Indonesia, moral itu adalah ajaran tentang baik buruk. Ya, itu. Tentang perilaku seseorang atau perilaku manusia. Mulai dari perbuatan, sikap, kewajiban, akhlaknya, budi pekertinya, susilanya. Itu semua berkaitan dengan moral. Ya. Kalau kita sinonimkan dengan yang ada dalam bahasa Yunani, itu etos. Jadi orang kalau dia punya etos kerja yang baik, sebenarnya itu mau menunjukkan bahwa orang kalau dia punya moral kerja yang baik, itu luar biasa. Ya. Jadi baik bahasa Latin, mos, dan Yunani etos, itu diterjemahkan, ya, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, atau cara berpikir. Jadi intinya di sini, moral atau moralitas diterjemahkan juga aturan kesusilaan. Ataupun sebuah batasan dari nilai-nilai dan norma-norma dalam mengatur tingkah laku dan perilaku hidup. Jadi moral itu sebenarnya aturan yang diberikan kepada manusia supaya dia tertib, ya. Dia teratur, dia punya perilaku, tingkah laku yang baik.
Makanya moral atau moralitas itu berkaitan dengan ajaran yang baik dan buruk tentang perilaku hidup dari seseorang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kaitan moral ini dengan konteks orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau konteks kekristenan? Nah, kalau kita perhatikan baik-baik dari kata ini, kalau dalam konteks kekristenan, sebenarnya moral kekristenan itu adalah berkaitan dengan perubahan karakter yang mencerminkan karakter Kristus. Jadi perubahan hidup seseorang pada waktu dia berpengalaman dengan Tuhan. Pada waktu dia hidup di dalam iman yang sungguh kepada Yesus Kristus. Itu moral. Ada perubahan yang terjadi dalam hidup seseorang. Yang muncul dari hati nurani yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Yang muncul dari hidup yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Itu yang disebut di sini, di dalam bagian ini, serupa dengan Kristus. Berarti ada perubahan karakter. Jadi orang Kristen, kalau dia tidak menunjukkan perubahan karakter yang mencerminkan karakter Kristus, nah, bisa dikatakan di sini, dia tidak punya mos, atau dia tidak punya etos, atau dia tidak beretika dalam bahasa Indonesia. Bahasa kasarnya adalah dia tidak bermoral. Ya, itu yang dimaksud dalam bagiannya. Jadi intinya kalau kita perhatikan di sini, moral kekristenan itu menunjuk kepada orang yang sudah diubah hidupnya dan serupa sejalan dengan Kristus. Itu dia, orang Kristen yang bermoral. Makanya hidupnya menampilkan perubahan-perubahan yang seirama dengan Tuhan, yang sejalan dengan Tuhan. Ini yang sebenarnya dikupas oleh Paulus ketika dia menyampaikan satu mandat surat kepada Titus untuk jemaat-jemaat yang ada di Kreta. Kalau saudara lihat di dalam pasal 2 ini, karena situasi yang ada di jemaat Kreta itu luar biasa. Mereka sedang mengalami kemerosotan rohani karena kecerobohan dari jemaat-jemaat Kreta dalam hal mereka menjaga moral yang adalah sifat yang seharusnya menunjukkan perubahan dalam hidup mereka. Tapi yang ditunjukkan oleh orang-orang Kreta adalah sifat bawaan mereka yang terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang tidak mengenal Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam pasal 1 ayat 9 dan 16, saudara akan menemukan hal ini. Dengan kata lain kalau kita lihat di dalam Titus pasal 2 ini, jemaat Kreta itu mereka bertumbuh di gereja dengan berbagai aktivitas yang dikerjakan yang kelihatannya baik, tetapi mereka tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Itu jemaat Kreta. Ya. Mereka setia datang beribadah kepada Tuhan, tapi pengenalan mereka kepada Tuhan itu dangkal sekali. Tidak memahami tentang pengorbanan yang sudah dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib untuk membayar lunas dosa mereka. Itulah sebabnya pada waktu Paulus dia menyampaikan surat ini kepada Titus yang adalah rohaniwan di Kreta, dia menyampaikan supaya Titus memiliki tugas untuk mengajarkan apa yang sesuai dengan doktrin yang sehat kepada orang-orang Kreta. Di dalam pasal 2 ayat 1 berkata demikian, termasuk tentang perilaku yang saleh di dalam pasal 2 ayat 2 dan seterusnya. Supaya mereka tidak menjadi orang-orang yang munafik, tetapi mereka adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, inilah yang digambarkan secara tegas dan kuat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 35. Tentang standar moral Allah. Apa itu? Kekudusan hidup. Tidak mudah kita bicara tentang bagian ini. Kalau kita tidak pernah
memahami tentang moral kekristenan, kita tidak akan pernah sampai kepada kekudusan hidup. Ya, kita tidak akan pernah melihat orang yang sungguh-sungguh kita bisa teladani tentang kehidupan yang benar di hadapan Allah. Kalau kita tidak pernah mengerti tentang moral Allah. Makanya ada banyak orang Kristen sulit sekali menjaga kekudusan hidupnya. Sulit sekali menempatkan diri pada karakter yang sebenarnya dia sudah miliki, yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, yaitu serupa dengan Tuhan. Sulit sekali. Kenapa sulit? Coba kita perhatikan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, orang-orang Kristen yang ada di Asia Kecil tidak jauh berbeda tantangan mereka dengan orang Kristen yang ada di Kreta. Ya, tidak jauh berbeda. Yaitu berkaitan dengan etika dan nilai hidup yang berbeda dengan orang Kristen dan bukan orang Kristen. Ini yang terjadi di antara dua, ya, bisa dikatakan dua tempat yang berbeda, tapi dua juga kelompok orang yang berbeda. Baik jemaat yang ada di Kreta maupun orang-orang percaya yang ada di Asia Kecil. Tidak jauh berbeda, ini berkaitan erat dengan etika dan nilai hidup. Itulah sebabnya kalau kita lihat yang luar biasa dari orang-orang Kristen yang ada di Asia Kecil adalah walaupun mereka sedang mengalami penderitaan dan juga penganiayaan di dalam pasal 2 ayat 19 sampai 23, kalau kita lihat di dalam 1 Petrus, kita akan temukan di sini bagaimana mereka mempertahankan kehidupan mereka supaya tetap benar di hadapan Allah. Mereka tidak hanya mengalami penderitaan penganiayaan, ya, tetapi kalau saudara perhatikan di dalam pasal 3 ayat 9 sampai 10, orang-orang di Asia Kecil juga mereka dicaci maki. Tidak ada harganya, tidak ada nilainya orang-orang Kristen di sana. Mereka dianggap sebagai orang-orang kelas bawah. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang sama seperti kelompok dari hewan yang ada di bumi ini. Sehingga mereka dianggap tidak ada. Ini orang-orang yang ada di Asia Kecil. Kalau saudara lihat dalam pasal 3. Dan di dalam pasal 4 ayat 14, saudara akan temukan bagaimana orang-orang di Asia Kecil ini, mereka dinistakan karena nama Yesus Kristus. Tetapi dari semua yang mereka alami, mereka mempertahankan cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Cara hidup yang benar, cara hidup yang menunjukkan bahwa mereka adalah milik Kristus. Mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Mereka mempertahankan moral Kristiani yang berkenan kepada Allah. Mau dibandingkan dengan orang-orang yang ada di Asia Kecil atau orang-orang yang ada di Kreta. Ini yang menarik sekali yang kita bisa dapati di dalam kehidupan orang-orang yang ada di Asia Kecil dalam 1 Petrus pasal 1 ini. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan baik-baik, Petrus dia menulis bagian ini untuk mendorong mereka, orang-orang di Asia ini, orang-orang percaya yang ada di sana, yang tersebar di daerah-daerah tertentu, termasuk di Efesus. Dan juga jemaat-jemaat yang disebutkan di dalam Wahyu pasal 2. Ada 7 jemaat yang disebutkan di situ. Salah satunya adalah Smyrna. Mereka dinasehatkan oleh Petrus melalui Titus supaya tetap kuat dalam berbagai pergumulan hidup. Supaya mereka tetap sungguh-sungguh membuktikan kemurnian iman mereka kepada Yesus. Sekalipun mereka harus mengalami penderitaan dan juga penganiayaan di dalam kehidupan mereka. Petrus juga mengingatkan supaya mereka tidak mengotori kehidupan mereka atau mencemari kehidupan mereka dengan praktek-praktek kehidupan
yang jahat di mata Tuhan. Ini yang diingatkan oleh Petrus, sehingga orang-orang yang ada di Asia Kecil dirindukan supaya mereka betul-betul mewujudkan kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Coba saudara perhatikan baik-baik bagian ini. Coba kita lihat ya. Dia bilang begini di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, dia bilang begini. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Perhatikan ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ini nasihat yang luar biasa. Ini sebenarnya mau mengingatkan kepada orang-orang yang ada di Asia Kecil itu bahwa mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan. Keselamatan itu kekal adanya. Mereka harus menjaga dan mengerjakan keselamatan itu dengan tepat dan benar di hadapan Allah. Kenapa? Karena orang bodoh tidak akan pernah mengerjakan keselamatan. Hanya orang-orang yang dikaruniakan anugerah dari Allah yang sanggup dan mampu mengerjakan itu. Itulah sebabnya Petrus berkata kepada Titus untuk disampaikan kepada jemaat-jemaat di Asia supaya mereka memperhatikan hal itu. Sehingga kehidupan moral mereka, standar hidup mereka itu sungguh-sungguh dapat dicapai, yaitu kekudusan hidup. Tidak mudah memang kita bicara tentang hal ini. Kalau kita mau melihat kehidupan orang-orang yang ada di Asia Kecil, ketika seorang menderita, dia mampu menjaga kekudusan hidup. Tidak mudah. Sekarang mungkin kita tidak seperti orang-orang yang ada di Asia Kecil, ya, mengalami penganiayaan, mengalami yang namanya penolakan dan sebagainya. Mungkin kita cuma ejekan, caci maki, ya. Kita sudah marah, kita tidak suka, kita tidak senang. Mau dibandingkan dengan mereka yang ada di Asia Kecil, yang memang benar-benar dianiaya, bahkan ada mungkin yang dibunuh. Kita belum sampai ke sana. Tapi kita diingatkan dalam bagian ini. Kalau kita dalam konteks seperti ini, apakah kita masih mampu untuk menjaga standar moral yang ditetapkan oleh Allah kepada kita, yaitu kekudusan hidup? Belum tentu. Itulah sebabnya, mari kita perhatikan di dalam bagian ini. Satu pertanyaan yang perlu kita jawab buat menjadi perenungan bagi kita adalah, mengapa kita harus menjaga standar moral Allah, yaitu kekudusan hidup? Mengapa kita harus hidup dalam kekudusan? Perhatikan baik-baik di dalam ayat 14 dan ayat 15. Di dalam bagian ini firman Tuhan bilang begini. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Itu yang ada di dalam ayat 14 dan 15. Dia katakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudara, yang paling pertama, ini yang terutama, dan hanya satu ini saja yang saya ingin kupas buat kita, untuk kita memahami tentang standar moral Allah, yaitu kekudusan hidup. Kenapa kita harus menjaga standar moral Allah? Karena Alkitab bilang, Allah itu kudus. Betul? Inilah kekudusan Allah. Dia berkata begini, hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Standar moral Allah yang didalilkan dalam bagian ini sangat tinggi sekali. Kalau saudara perhatikan, apa itu? Hidup dalam kekudusan. Ya,
Kata ini diambil sama dengan kata yang ada di dalam ayat selanjutnya di dalam bagian ini. Diambil dari Imamat 11 ayat 44. Sama konteksnya. Bahwa kekudusan Allah merupakan bagian yang penting dari sifatnya. Itulah sebabnya setiap orang percaya harus hidup dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan Alkitab bilang kita tidak akan pernah melihat Allah. Karena Allah kudus. Makanya standarnya tinggi sekali. Ya, istilah kekudusan dalam bahasa Yunani itu adalah hagios atau agios. Berarti dipisahkan secara khusus sebagai alat dan kesenangan Allah. Kata ini diambil dari kata Ibrani kados yang artinya terpisah, dari kata dasarnya kadas, memutuskan atau memisahkan. Jadi pengertian ini meliputi pemisahan dari segala sesuatu yang najis dan mengabdikan hidup sepenuhnya kepada Allah. Ini artinya bahwa setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk diselamatkan, dia naik kepada standarnya Allah. Itu yang dibilang naik level, naik tingkat. Jadi jangan saudara bilang level up, naik tingkat kalau saudara tidak ada dalam konteks ini. Ya. Karena level up yang dimaksud ini oleh Tuhan. Jadi pada waktu kita percaya kepada Kristus, kita diselamatkan, kita diberikan kekekalan, kita diberikan jaminan oleh Tuhan. Dia sudah memberikan itu kepada kita. Dia tarik kita kepadanya. Supaya kita ada di level yang serupa dengan dia. Itulah sebabnya Roma pasal 8 ayat 29 bilang demikian. Bahwa kita harus serupa dengan anaknya Yesus Kristus. Yang adalah Allah sendiri yang memberikan mandat yang sangat luar biasa kepada kita. Standarnya tinggi sekali. Jadi orang Kristen harus ikut standarnya Tuhan. Dan ini yang jangan pernah kita abaikan. Jadi bagaimana Allah hidup, bagaimana Allah berpikir, bagaimana Allah bertindak, demikian kita melakukannya. Itu standarnya Tuhan. Coba saya mau saudara pikir-pikir ini. Pada waktu saudara masuk dalam satu perusahaan atau saudara mau mendaftar di perguruan tinggi atau saudara mau mendaftar di kepolisian atau di ketentaraan, kira-kira standarnya tinggi tidak? Tinggi. Coba bayangkan, tinggi sekali. Sama di perusahaan ketika kita mau mendaftar untuk bekerja, standarnya tinggi. Misalnya, yang mau masuk di perusahaan ini harus S1. Waduh, kalau kita cuma lulusan SMA, gimana? Bisa capai enggak? Enggak bisa. Enggak masuk level. Betul enggak? Kalau sederajat SMA, bisa masuk. Betul? Tapi ada level yang lain lagi yang ditaruh oleh perusahaan. Supaya apa? Supaya terkikis semua yang masuk itu yang didapatkan adalah yang memiliki kualitas. Dia harus punya skill. Skillnya di bidang apa? Dan itu yang penting. Betul? Bukan mau menyamakan. Tapi ini standar yang dibuat oleh manusia. Supaya boleh mendapatkan apa? Orang yang bekerja itu, dia tunduk pada perusahaan. Dia tunduk kepada institusi. Dia tunduk kepada sesuatu yang bisa memberikan jaminan dalam hidupnya. Nah, kita ini lebih dari itu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jaminan yang luar biasa. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat ini, ya, di dalam bagian ini, perhatikan baik-baik. Dikatakan di dalam bagian ini. Ayat 18 dia berkata begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia
Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan juga dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Tapi lihat ayat 20 dia bilang apa? Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi karena kamu, ia baru menyatakan diri pada zaman akhir. Ini penting. Inilah kenapa standar yang diberikan kepada orang percaya itu tinggi. Supaya kita mengingat tentang pengorbanan kasih Kristus di dalam hidup kita. Ya. Ini yang harus kita camkan. Kekudusan adalah pekerjaan anugerah Allah, bukan hasil dari kekuatan kedagingan kita. Bukan. Makanya kalau orang Kristen tidak ada dalam konteks ini, ini menjadi persoalan, ya. Ini menjadi persoalan. Dia boleh punya pengetahuan yang luar biasa tentang Alkitab. Tapi kalau dia tidak menghidupi apa yang difirmankan oleh Alkitab, hanya sebagai pengetahuan saja, dia tidak akan pernah ada pada standar yang ditetapkan oleh Allah. Makanya hidupnya, perhatikan, tidak mencerminkan karakter dari Kristus. Ini yang penting dalam bagian ini. Apa yang diajarkan dalam bagian ini buat kita semua pagi ini? Alkitab bilang, kita harus fokus pada karakter Kristus. Bukan pada peraturan-peraturannya, tapi pada karakter. Kalau kita betul-betul memiliki karakter itu, maka peraturan apapun yang diberikan oleh Kristus kepada kita, kita sanggup menjalani. Kita sanggup melakukannya. Tetapi kalau kita tidak serupa dengan karakter itu, segunung pun peraturan yang diberikan kepada kita, tak ada satupun yang kita akan lakukan. Karena kita tidak serupa dengan Tuhan. Itulah kekudusan. Ya. Kekudusan itu tidak hanya bicara tentang perilaku, tutur kata, tapi perubahan hidup yang terjadi dalam hidup kita. Pola pikir kita, motivasi kita, itu sudah diubah oleh Tuhan. Makanya kita harus perhatikan itu baik-baik. Sekarang ini banyak orang Kristen tidak hidup dalam kekudusan yang diharapkan oleh Tuhan. Tapi yang ditunjukkan adalah kehidupan yang sungguh-sungguh menggambarkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh lawan atau musuh dari Kristus, iblis. Ya kan? Apa buktinya? Orang zaman sekarang lebih senang dengan pornografi. Bayangkan orang Kristen suka lihat-lihat yang begitu, yang demikian. Makanya handphone yang ada di dalam tangan saudara itu hati-hati menggunakannya, ya. Karena ada banyak hal yang berkaitan dengan pornografi itu masuk dan merusak pikiran kita dan membuat kita tidak kudus di hadapan Tuhan. Betul tidak? Orang sekarang lebih senang perselingkuhan. Kalau enggak selingkuh enggak nyaman kayaknya ya. Orang Kristen. Coba bayangkan. Apakah itu kekudusan Tuhan? Itu bukan kekudusan Tuhan. Itu bukan standar Tuhan. Standar Tuhan tidak seperti itu. Standar Tuhan tidak pernah memberikan pengkhianatan terhadap pasangan. Tidak ada. Kekerasan dalam rumah tangga. Baik secara body language, ya, maupun kata-kata. Itu terjadi sekarang ini. Sehingga orang tidak merasa nyaman. Akhirnya apa? Meninggalkan keluarga. Banyak yang terjadi. Apalagi ngerokok. Sorry, saya keras bicara ini. Di mana-mana saya lihat sampai anak saya, si Karmi bilang, emang enak Pak? Saya bilang, saya mau jelaskan gimana? Walaupun saya sudah punya pengalaman dulu seperti itu, tapi
Gimana caranya mau menjelaskan kepada Karmel? Karena di mana-mana orang pakai apa sekarang ya? Vape, apa vape? Vape. Ya. WhatsApp-nya banyak sekali. Anak saya bilang, "Pak, kira-kira itu kalau masuk di paru-paru gimana?" "Lah kamu tahu?" saya bilang. Coba bayangkan, anak sekecil Karmel bicara tentang itu. Karena melihat seperti itu. Orang Kristen. Apakah itu meneladankan tentang karakter Kristus? Tidak. Gemar judi. Waduh, saya nggak tahu. Di sini ada yang begitu nggak? Tapi berharap tidak ya. Itu yang terjadi di dalam kehidupan orang zaman sekarang. Apalagi minuman keras. Waduh, makanya kemarin di sini terjadi tawuran luar biasa ya. Sepanjang jalan ini beberapa hari yang lalu. Ya. Lalu menyebar ke sana, arah ke Cimahi. Luar biasa. Orang tiba-tiba dibacok. Kenapa? Pengaruh yang hal-hal yang seperti itu. Apalagi memperguncingkan sesama anggota atau orang lain. Dan yang sangat menyedihkan bagi orang Kristen adalah mereka meninggalkan doa dan ibadah. Betul nggak? Itu yang perlu kita perhatikan di sini. Kekudusan adalah bagaimana dia menjaga kehidupan dia dengan berusaha sekuat tenaga supaya dia dapat menampilkan kehidupan yang setia kepada Tuhan. Perhatikan kesimpulan ini. Next kita lihat. Nah ini, hidup yang digarap dengan benar berdasarkan moral hadirat Allah, yaitu kekudusan. Kekudusan, hidup tidak akan pernah tercabut dari tangan Tuhan yang kuat. Dan dia akan menyelesaikan segala perkara dalam hidup kita. Jadi kalau orang dia ada dalam garapan yang benar hidupnya, ya, dia tidak akan dicabut apapun dalam hidupnya, termasuk berkat. Tapi kalau saudara tidak ada dalam konteks ini, segala sesuatu Tuhan akan cabut bagi saudara. Dia punya hak untuk mencabut itu dan memberikan kembali kepada kita. Makanya garaplah hidup saudara dengan tetap menjaga kekudusan hidup saudara. Karena tanpa saudara menjaga itu, saudara akan mengalami kelemahan, kekalahan, dan juga kemerosotan rohani. Tuhan memberkati kita semua, kiranya dapat menolong dan memberkati kita pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan dalam jiwa kami dan beri kekuatan pada kami ketika kami menghadapi pergumulan-pergumulan yang sukar, yang mungkin saja sama dengan yang dihadapi, dialami oleh orang-orang Kreta dan juga orang-orang yang ada di Asia Kecil. Kami mohon supaya Engkau memimpin kami dan menyertai kami, karena iman kami yang sungguh-sungguh kepada Engkau. Berkatilah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan pujian ku persembahkan hidupku. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Semua milikku, kuserahkan padamu Tuhan. Sekali lagi dari awal kita nyanyikan pujian ini.
kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Biar musik saja yang main dan singers yang nyanyikan pujian ini. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita sejenak. Mari ingat kembali, sejauh ini, sejauh kita berjalan dalam iman kepada Kristus, sudahkah kita berkenan kepadanya? Dengan kehidupan yang kita miliki sekarang ini. Mari kita evaluasi hidup kita melalui kebenaran yang kita dengarkan pada pagi ini. Sejauh mana kita menjaga kekudusan hidup kita? Sejauh mana kita berusaha supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan, dengan Kristus yang adalah juru selamat hidup kita. Biarlah ini menjadi perenungan kita untuk kita berkeputusan hari ini. Apapun yang kita putuskan, apapun yang kita sedang jalani hari ini, kita tetap menjaga kehidupan kita sesuai dengan standar yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Berdoalah secara pribadi sebelum saya berdoa buat kita pada pagi ini. Minta Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama nyanyikan refnya saja. Ku persembahkan hidupku. Persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami boleh merasakan bagaimana Engkau mengingatkan kami mengenai standar yang Engkau tetapkan kepada setiap orang yang beriman kepada Engkau. Kekudusan. Tuhan, sampai pada detik ini, dan kami terus berdoa ke depan, kiranya Engkau memampukan kami untuk kami dapat menjaga kemurnian iman kami dalam kekudusan, sehingga hidup kami senantiasa
menunjukkan karakter-Mu dan berkenan kepada Engkau. Didik dan ajar kami untuk kami terus berjalan dalam kesetiaan kepada Engkau, kepatuhan kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan, segala hal yang kami perlukan, Engkau akan menolong, mencukupi dalam setiap keberadaan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu. Setiap doa yang sudah disampaikan oleh jemaat-Mu maupun yang sedang menyaksikan dari rumah, kami berdoa Engkau berkenan untuk memberkati. Dalam nama Yesus Engkau menyertai dan menolong sehingga mereka dimampukan untuk tabah dalam menghadapi segala sesuatu dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu. Jemaat yang terkasih, mari angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa, kemurahan dan belas kasihan dalam Yesus Kristus, dan penyertaan, berkat dan pemeliharaan dalam Allah Roh Kudus senantiasa melingkupi dan menyertai kami sekalian, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Memuji Kristus. Silakan duduk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.